Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjeli Putri Marpaung dari Biologi 3 Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan presentasikan proposal skripsi saya yang berjudul tentang pengaruh ekstra daun jamblang atau Syzygium cumini dan daun ubi jalar ungu atau Ipomoea batatas terhadap penyakit kolesterol pada mencit atau mus musculus. Yang pertama itu masuk ke bab 1. Berkembangnya era serta modernisasi yang terus berlangsung menimbulkan pergantian pola serta gaya masyarakat lebih lagi di daerah perkotaan. Pergantian pola serta style ini salah satunya itu dengan banyak restoran yang menjualkan hidangan cepat saji yang banyak mengandung kolesterol tinggi dan sedikit memiliki nutrisi. Dan selain dari makanan cepat saji, merokok juga bisa menaikkan kandungan low density lipoprotein atau yang biasa didengar dengan masyarakat dengan kolesterol jahat. Zat kimia yang tercantum dalam rokok bisa meningkatkan kandungan kolesterol jahat ataupun low density lipoprotein atau LDL yang akan mengurangi kandungan kolesterol baik ataupun high density lipoprotein di dalam badan manusia. Jamblang itu atau Syzygium cumini yaitu nama buah atau tumbuhan dari jenis jambu-jambuan. Dan jamblang ini sering dijumpai di kawasan tropis seperti Asia Tenggara, Afrika bagian tengah, dan kawasan Amerika seperti kawasan Amerika Selatan. Ubi jalar ungu ini atau Ipomoea batatas merupakan tumbuhan yang mudah didapatkan di kalangan masyarakat Indonesia. Dan banyak masyarakat Indonesia menjadikannya sebagai olahan makanan, dan ubi jalar ini memiliki banyak zat gizi yang cukup baik. Terlebih lagi di daun ubi jalar banyak orang tidak mengetahui manfaatnya yang memiliki zat seperti alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, dan polifenol yang mempunyai manfaat untuk menurunkan kadar kolesterol tinggi atau LDL. Rumusan masalah yaitu apakah daun jamblang atau Syzygium cumini dan daun ubi jalar ungu atau Ipomoea batatas dapat berpengaruh terhadap mencit yang terkena kolesterol tinggi? Yang kedua itu apa saja yang terkandung di dalam ekstra daun jamblang dan daun ubi jalar ungu? Batasan masalahnya itu yaitu ada 3. Yang pertama itu kandungan 2 bahan yang alami tersebut serta manfaat bagi tubuh mencit yang kolesterolnya tinggi. Yang kedua, hewan coba yang dipakai dalam penelitian itu yaitu mencit atau mus musculus dengan jenis kelamin jantan dan berat badan 200-300 gram. Yang ketiga, dosis ekstra dan daun ubi jalar dan daun jamblang atau Syzygium cumini dan daun ubi jalar ungu atau Ipomoea batatas dipakai pada penelitian ini yaitu 0,5 gram. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, mengetahui pengaruh ekstra daun Syzygium cumini dan daun ubi jalar ungu atau Ipomoea batatas terhadap mencit terkena diabetes. Yang kedua, mengetahui apa saja yang terkandung di dalam daun mencit dan daun ubi jalar ungu. Dan manfaat dari penelitian ini yaitu memberikan informasi kepada masyarakat dan menambah wawasan dan pengalaman bagi penulis tentang cara dan manfaat pengaruh ekstra daun jamblang dan daun ubi jalar ungu terhadap penderita kolesterol tinggi. Baik, yang kedua itu masuk ke bab 2 dari pengertian kolesterol. Menurut Food and Health LIPI 2009, zat lemak dalam darah yang diproduksi oleh hati dan dibutuhkan oleh tubuh manusia. Kolesterol yaitu prekursor dari banyak senyawa seperti hormon seks, korteks adrenal, asam empedu, dan vitamin. Baik, masuk ke jenis-jenis kolesterol. Hanya 2 dari beberapa macam yang diketahui serta dianggap penting macam dari kolesterol yaitu yang pertama itu kolesterol HDL atau high density lipoprotein atau yang biasa didengar atau biasa diketahui masyarakat dengan istilah kolesterol baik. Dan yang kedua itu kolesterol LDL atau low density lipoprotein atau kolesterol jahat. Baik, gejala dari kolesterol ini yaitu yang pertama itu nyeri pada dada, yang kedua itu sakit kepala belakang, yang ketiga itu kram atau kesemutan, dan yang terakhir mudah mengantuk. Dan ada juga penyakit kolesterol tinggi. Menurut WHO,
mencatat lebih dari 7 juta orang meninggal karena penyakit jantung koroner pada tahun 2002 diperkirakan meningkat menjadi 11 juta orang per tahun. Ini pada tahun 2020 angka kematian di negara berkembang. Selain dari penyakit jantung koroner, makanan yang mengandung asam lemak jenuh ini memiliki efek paling besar pada peningkatan kadar kolesterol dalam darah. Dan selain dari makanan, kegemukan atau obesitas dalam salah satu faktor risiko penyakit jantung koroner itu karena penelitian Tecumseh di Michigan Barnes pada tahun 1994 mengutip bukti bahwa orang kolesterol total atau lipoprotein densitas rendah dan trigliserida jauh lebih tinggi daripada manusia berat badan normal. Baik, masuk ke morfologi jamblang. Tumbuhan jamblang atau Syzygium cumin ini tinggi tumbuh mencapai 20 meter, cabang pendek, tajuk bulat, tidak beraturan, kulit abu-abu rapuh, diameter 75 cm. Dari manfaat daun jamblang ini memiliki antioksidan, obat antiinflamasi dan antibakteri. Dan penelitian sebelumnya melaporkan bahwa kulit batang itu memiliki bahan aktif seperti astringent, mineral, diuretik, hilmitik dan lain-lain. Dan senyawa aktif di daun jamblang ini mengandung bahan kimia seperti alkaloid, flavonoid, resin, tanin dan minyak esensial. Baik, masuk ke morfologi ubi jalar ungu. Morfologi ubi jalar ungu ini yaitu pertumbuhan tanaman ubi jalar ungu tersebar di tanah panjang. Tanaman ini bisa mencapai 3 meter tergantung dari bentuk. Batangnya bentuknya bulat dan tubuhnya tegak atau merambat. Manfaat dari ubi jalar ungu ini yaitu bagian dari tanaman yang kaya flavonoid dengan karakteristiknya sebagai antioksidan untuk menghambat sintesis kolesterol dan menurunkan kadar kolesterol kepada terendah lipoprotein LDL. Tanin juga senyawa tereduksi tingkat kolesterol, menghambat pembentukan kolesterol sehingga menghambat penyerapan lemak. Baik, yang terakhir bab 3 itu waktu dan tempat ini. Waktu dan tempatnya penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang dilaksanakan pada bulan Februari 2020 sampai Maret 2021. Adapun alat dan bahan yaitu kandang. Yang pertama itu kandang hewan, timbangan digital, pengaduk, suntik, portal, pengaduk, kertas label, toples. Dan bahannya itu tikus jantan, galur wistar, ekstra ubi jalar ungu, ekstra daun jamblang, etanol 70%, aquades, pakan standar hewan coba. Baik, perubahan dari pengamatan itu pada perlakuan pertama pada suhu 20 Celcius dengan kelembapan 65%, mencit yang disuntikan dengan karagena dan diberikan pangan secara rutin mengalami perubahan pembentukan tubuh selama waktu 1 minggu dengan munculnya benjolan ataupun pembengkakan pada bagian tertentu. Dan setelah itu disuntikan ekstra daun jamblang dan daun ubi jalar ungu secara teratur, terjadi perubahan signifikan mulai dari kempasnya ataupun meredanya pembengkakan dalam jangka waktu 2 minggu setelah penyuntikan campuran ekstra tersebut. Baik, ke perlakuan kedua, pada suhu 23 Celcius dan kelembapan sekitar 65% dengan disuntikan karagena secara rutin dalam waktu 1 minggu, munculnya pembengkakan dan benjolan pada bagian tertentu. Dan setelah disuntikan ekstra daun jamblang dan daun ubi jalar ungu dalam jangka waktu 2 minggu, penyuntikan secara rutin, terjadinya perubahan pengempisan bahkan hilangnya pembengkakan pada kulit mencit. Pada perlakuan ketiga, pada suhu 25 dan kelembapan 68% dilakukan dengan hal yang sama, tetapi membutuhkan waktu yang lama untuk penyembuhan kolesterol tersebut. Yang terakhir, analisis data. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan UGT. Data penelitian yaitu data pengaruh dan penurunan kadar kolesterol terhadap mencit. UGT digunakan untuk mengetahui pengaruh ekstra dan daun jamblang dan daun ubi jalar ungu terhadap mencit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.